tentang bilangan pada kegiatan 1.4 membandingkan bilangan pecahan. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini yaitu pada Ayo Kita Amati, Ayo Kita Menggali Informasi, dan Ayo Kita Menalar. Contoh 1.15. Dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tar tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok, yaitu meja A, B, C, dan D. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadap suatu meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A. Jadi di sini meja A ada 6 anak. Meja B ada 7 anak. Meja C ada 8 anak. Dan meja D ada 9 anak. Yang A, apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapat oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana? Kita perhatikan ini, apabila Adit masuk harus sama dengan meja yang mana? Di sini ada 7 dan 8. Apabila Adit masuk di sini, maka meja B menjadi jumlahnya ada 8 anak, yang sama dengan bangku C. Yang B, jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Jika A ditambah Adit, maka jumlahnya menjadi 7 anak. Meja B ditambah Adit menjadi 8 anak. Jika meja C ditambah Adit akan menjadi 9 anak. Dan meja D jika ditambah Adit menjadi 10 anak. Sehingga kue tar akan dibagi 7 orang menjadi 1/7 setiap anak. Kalau di meja B menjadi 1/8, meja C 1/9, dan meja D 1/10. Sehingga kue yang paling banyak ada di meja A. Contoh 1.16. Dalam suatu acara syukuran kenaikan kelas, Dita mengundang teman-temannya ke rumahnya. Dita mempersiapkan 2 kelompok yang sudah diatur pada 2 meja. Meja X diberi 2 kue. Kita ilustrasikan seperti ini. Ini sebuah meja ada 2 buah kue. Dan meja Y ada 3 buah kue. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadap suatu meja. Undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Antin adalah peserta undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Antin memilih bangku meja X, sudah ada 6 anak. Di sini kita tulis 6 anak. Dan meja B di buku seharusnya adalah meja Y, ada 8 anak. Jika Antin ingin mendapatkan bagian kue yang lebih banyak di antara kedua pilihan, maka seharusnya Antin memilih meja yang mana? Kalau ini ada 6 anak, ditambah Antin berarti menjadi 7 anak. Yang ini ada 8 anak, maka ditambah Antin menjadi 9 anak. Sehingga kalau memilih meja X, 2 buah kue ini akan dibagi 7 anak, sehingga menjadi 2/7. Untuk meja Y ada 3 buah kue menjadi 3/9.
sehingga yang lebih besar 2/7 dengan 3/9 adalah 3/9. Maka Antin harus memilih meja Y. Ayo kita amati, ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak cukup dengan bilangan bulat saja, seperti pada masalah berikut. Bagaimanakah menyatakan yang A banyak kue yang tersisa? Jika diambil 1 di antara 4 ini, maka menjadi 1/4. Banyak air dalam gelas. Ini airnya ada 3 di antara 5, sehingga 3/5. Panjang potongan kain, kalau yang diambil ini menjadi 2 per di antara 3, 2/3. Ayo kita amati gambar kotak ini, yang diasir hanya 1 menjadi 1 di antara 4, sehingga menjadi 1/4. Untuk segitiga, yang diasir 1 di antara 1, 2, 3, 4/4. Yang ini yang diasir adalah 2 di antara 6 kotak, jadi 2/6. Yang ini yang diasir 1, 2, 3, 4, 5 di antara 12 kotak, 5/12. Yang ini yang diasir ada 4 di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 4/12. Yang ini yang diasir ada 2 di antara 4. Jadi 2/4. Ini yang diasir 3 di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3/8. Ini yang diasir sebanyak 4 di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4/8. Ayo kita menggali informasi. Pecahan senilai atau ekuivalen. Ini adalah 1/2. Dengan luas yang sama atau panjang yang sama, ternyata ini bisa dibagi 4. Yang diasir adalah 2/4. Panjangnya juga sama, namun yang diasir menjadi 4 di antara 8, sehingga setengah ekuivalen dengan 2/4 ekuivalen dengan 4/8. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat, dengan B dan D tidak boleh sama dengan 0. Pecahan A dan B ekuivalen atau senilai dengan C dan D, maka akan berlaku A kali D sama dengan C kali B. Contoh yang tadi adalah setengah ekuivalen dengan 2/4. Sehingga kalau memenuhi sifat yang ini, kita kalikan silang, yaitu 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. 1 kali 4, 4 sama dengan 2 kali 2, 4. Atau 1/2 ekuivalen dengan 4/8. Kalau ini kalikan silang, 1 dikali 8 sama dengan 2 kali 4. 1 kali 8, 8 sama dengan 2 kali 4, 8. Membandingkan dua bilangan pecahan. Contoh 1.17. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Cara pertama yaitu dengan menyamakan penyebutnya, yaitu 3/4 dengan 2/3. Kalau kita samakan penyebutnya menjadi per 12. Berarti di sini dikalikan 3, maka di atas kalikan 3, yaitu 3 kali 3, 9. Di sini kali 4, di atas kali 4, 2 kali 4, 8. Setelah sama, kita perhatikan
yang di atas 9 dengan 8 lebih besar 9, maka 3/4 lebih besar daripada 2/3. Cara yang kedua, misalkan kita akan mencari mana yang lebih besar 3/4 dengan 2/3. Yang bisa kita lakukan adalah dengan kali silang. 3 kali 3 kita taruh di sini 9, 4 kali 2 8. Lebih besar mana antara 9 dengan 8? Ya, tentu 9. Sehingga 3/4 lebih besar daripada 2/3. Contoh 1.18, bilangan manakah yang lebih besar antara 2013/2014 dengan 2015/2016? Kalau kita samakan penyebutnya, ini agak kesulitan, sehingga kita bisa misalkan 2000-nya kita hilangkan menjadi 13/14, yang ini menjadi 15/16. Dengan kali silang, 16 kali 13 sama dengan 208, 14 kali 15 210, sehingga lebih besar 210 daripada 208. Sehingga dapat disimpulkan di sini 2013/2014 dengan 2015/2016 yang lebih besar adalah 2015/2016. Cara yang kedua, kita misalkan di sini 13, 14 dan 15, 16 kita misalkan 1 dengan per 2, kita bandingkan dengan 3/4. Karena selisih 1, ini juga selisih 1, ke sana juga selisih 1, maka 1/2 kita misalkan dengan 3/4. Kita kalikan silang, 4 kali 1 4, 2 kali 3 6, maka lebih besar yang 6 daripada 4. Kita lanjut, misalkan lagi 3/4 dengan 5/6. Kalau kita kalikan silang, 6 kali 3 18, 4 kali 5 20, maka lebih besar 20. Sehingga kesimpulannya 2015/2016 lebih besar daripada 2013 dan 2013/2014. Ayo kita menalar dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Bandingkan pecahan berikut. Yang A, 2/A dengan 3/A, di mana A bilangan bulat positif. Karena penyebutnya sama, maka kita perhatikan yang di atas. 2 dan 3 lebih besar 3, maka tandanya adalah lebih kecil. Yang B, 4/B dan 5/B, di mana B adalah bilangan bulat negatif. Karena negatif, maka kita harus cari bilangan yang paling kecil. Misalkan di sini adalah negatif 4 dengan negatif 5, maka yang lebih besar adalah negatif 4. Karena B adalah bilangan bulat negatif, maka tandanya adalah lebih besar. Yang C, 2/C dan 2/D. C dan D adalah bilangan bulat positif, di mana C lebih besar daripada D. Kita misalkan C-nya adalah 4 dan D-nya adalah 3. Maka persamaan ini menjadi 2/4 dengan 2/3. Dengan cara mengalihkan, 2 kali 3 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8, maka lebih besar yang 8 daripada 6. Sehingga di sini disimpulkan 2/C lebih kecil daripada 2/D. Nomor 2, tuliskan langkah kalian untuk membandingkan bilangan pecahan A per B
dengan C per D apabila A, B, C, dan D adalah bilangan bulat, di mana C dan D tidak boleh sama dengan 0. Seharusnya di buku ini adalah B. B dan D tidak boleh sama dengan 0. Langkahnya yaitu menyatakan masing-masing pecahan dengan pecahan yang ekuivalen sedemikian sehingga penyebutnya sama. Ketika penyebutnya sudah sama, cukup melihat pembilangnya saja. Contohnya 2/3 dengan 3/4. Langkah yang pertama yaitu menyamakan penyebutnya menjadi per 12. Ini kalikan 4 di atas kalikan 4, 8. Ini kalikan 3 di atas kalikan 3. 3 kali 3 yaitu 9. Langkah yang kedua, ketika penyebutnya sudah sama, cukup melihat pembilangnya, yaitu yang di atas. 8 dengan 9 lebih besar 9, maka tandanya adalah lebih kecil. Pada kegiatan 1.5, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini yaitu ayo kita amati, ayo kita menggali informasi, dan ayo kita menalar. Contoh 1.19, Nina membeli 1/4 kg buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Kalimat matematikanya, pertama membeli 1/4 kg dan membeli kembali 3/4 kg. Karena penyebutnya sudah sama, sehingga tinggal menjumlahkan yang di atas. Sehingga ditulis 1 ditambah 3/4. Atau 1 tambah 3, 4/4. 4/4 ini sama dengan 1 kilogram. Contoh 1.20, karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin membagi kue yang dimilikinya kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya? Kalimat matematika, pertama As'ad memiliki 1 buah kue dan diberikan kepada Heri sebesar 1/4, sehingga dikurangi 1/4, dan diberikan lagi kepada Sugeng sebesar 2/5, jadi dikurangi 2/5. Untuk menyelesaikan ini, 1 ini kita rubah menjadi pecahan, yaitu 1/1 dikurangi 1/4 dikurangi 2/5. Karena menjadi pecahan biasa semua, kita samakan penyebutnya menjadi per 20. 1 kita kalikan 20, maka di atas dikalikan 20 menjadi 20. Yang 4 dikalikan 5, di atas kalikan 5, dikurangi 1 kali 5, 5. Ini kalikan 4, di atas kalikan 4, maka dikurangi 2 kali 4, 8. Ini sama dengan yang di bawah tetap, yaitu 20. 20 kurangi 5, 15. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Sehingga jawabannya adalah 7/20. Ayo kita amati penjumlahan bilangan pecahan. Tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/3. Untuk menyelesaikan ini, jika menggunakan media, misalkan kotak ini adalah 1/3 dan ini adalah 2/3. Untuk yang diarsir di atas, kita pindah ke bawah menjadi 3 bagian kotak yang sudah diarsir, yaitu 3/3 atau sama dengan 1, sehingga
1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3 atau sama dengan 1. Contoh 1.22, tentukan hasil dari 2/5 ditambah 4/5. Misalkan ini adalah 2/5 dan ini adalah 4/5. Untuk yang diakhiri ini kita pindah ke sisi yang kosong sehingga menjadi penuh, yaitu 5/5. Namun masih sisa 1 sehingga hanya ada 1, yaitu 1/5. Sehingga dapat dikatakan 2/5 ditambah 4/5 sama dengan 5/5 ditambah 1/5. 5/5 yaitu sama dengan 1 ditambah 1/5 sama dengan 1/5. Contoh 1.23, tentukan hasil dari 2/5 ditambah setengah. Misalkan ini adalah 2/5 dan ini adalah setengah. Maka kita bagi 2 sesuai dengan garis ini. Ternyata ada kotak yang kecil, kita serupai yang di bawah ini sehingga menjadi beberapa bagian, yaitu 10 bagian. Untuk yang 2/5 berubah menjadi 4/10, yang setengah berubah menjadi 5/10. Sehingga 2/5 ditambah 1/2 itu sama dengan 4/10 ditambah 5/10, sama dengan kita pindah yang di akhir ini ke bawah sehingga menjadi ini yang 4/10 ditambah 5/10 sama dengan 9/10. Ini hasilnya adalah 9/10. Contoh 1.24, tentukan hasil dari 1/2 dikurangi 2/5. Misalkan ini adalah 1/2, yang ini adalah 2/5. Kita bagi sesuai dengan garis ini, berubah menjadi yang setengah menjadi 5/10. Yang 2/5 berubah menjadi 4/10. Sehingga 1/2 dikurangi 2/5 sama dengan 5/10 dikurangi 4/10. Hal ini menjadi 5/10 dikurangi 4 kotaknya. Maka tinggal 1/10 atau hasilnya sama dengan 1/10. Ayo kita menggali informasi. Perhatikan bilangan berikut ini. Bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan, yaitu pecahan sejati, pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut, dan FPB dari pembilang dan penyebut adalah 1. Pecahan sejati di sini yaitu setengah, 2/4, 2/5, dan 4/7. Pecahan tidak sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Kalau kita perhatikan yang lebih dari penyebutnya yaitu 6/5 dan 5/2. Bilangan campuran adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan, yaitu 1 bilangan bulatnya dan pecahannya adalah setengah. Yang ini 2 bilangan bulatnya dan pecahannya adalah 1/5. Bilangan desimal, sistem bilangan desimal bilangan tersusun dari angka 0, 1, 2 sampai 9. Bilangan desimal di sini yaitu 0,5 dan 1,25. Ayo kita menalar. Nomor 1,
Ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. Yang A 2,4. 2,4 itu sebenarnya 24/10. Kalau kita bagi 2, 24 dibagi 2, 12, dan 10 dibagi 2, 5. Yang di atas dan di bawah tidak bisa dibagi kembali dengan bilangan yang sama, maka ini adalah pecahan yang paling sederhana. Yang B 75%. 75% itu 75/100. Kalau kita sama-sama bagikan dengan 25, 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Jadi pecahan paling sederhananya adalah 3/4. Nomor 2, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Yang A 3/5, 70%, 0,55, 500 per mil. Untuk mengerjakan yang A, kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 3/5, 70% kita rubah menjadi 70/100, 0,55, 55/100, dan 500 per mil adalah 500/10.000. Ini kita sederhanakan, tetap 3/5, 70/100 kita bagi 10 menjadi 7, 100 bagi 10, 10. Yang ini kita bagi dengan 5 menjadi 11, 100 dibagi 5, 20. Yang ini kita bagi terlebih dahulu dengan 100 menjadi 5/100, 5 dibagi 5, 1, 100 dibagi 5, 20. Kita samakan penyebutnya menjadi per 20. 5 dikali 4 sama dengan 20, maka di atas dikalikan 4 sama dengan 12. 10 menjadi 20 dikalikan 2, maka di atas dikalikan 2, 7 kali 2, 14. Yang ini tetap 20, sehingga 11/20. Yang ini per 20 tetap 1/20. Jadi bilangan yang terkecil, yang ini nomor 1, yaitu 500 per mil. Ini nomor 2, 0,55. Ini nomor 3, yaitu 3/5. Dan nomor 4 adalah 70%. Untuk yang B juga sama, 1/6. 350 per mil kita rubah pecahan biasa, 350/10.000. 30% menjadi 30/100, 0,25, 25/100. Pecahan-pecahan ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini tetap 1/6. Ini kita bagi dengan 50, yaitu 7, 10.000 dibagi 50, 200. 30 kita rubah, 30 kita bagi dengan 5, 6, 100 dibagi 5, 20. Yang ini kita bagi dengan 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Setelah itu kita samakan penyebutnya menjadi 1200. Berarti di sini dikalikan dengan 200. 1 dikali 200 sama dengan 200. 200 untuk menjadi 1200 dikalikan dengan 6, maka di atas dikalikan 6, 7 kali 6, 42/1200. 20
menjadi 1200 dikalikan dengan 60, maka di atas dikalikan dengan 60 yaitu 360 per 1200. 4 menjadi 1200 dikalikan dengan 300, sehingga 1 dikali 300 sama dengan 300 per 1200. Setelah penyebutnya sama, maka bisa kita tentukan bilangan yang paling kecil dengan melihat yang di atas, yaitu yang pertama ini, yaitu 350 mil. 350 per mil. Yang nomor 2 adalah 200 per 1200, yaitu 1 per 6. Nomor 3 300 per 1200 atau 0,25, dan nomor 4 adalah 30%. Nomor 3, tentukan hasil dari 5 1/4 ditambah 1 2/3 dikurangi 2 1/6. Kita kerjakan yang A. Cara pertama, kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dengan mengalihkan 4 kali 5 ditambah 1, 21/4, ditambah 3 kali 1, 3 ditambah 2, 5/3, dikurangi 6 kali 2, 12 tambah 1, 13/6. Setelah itu kita samakan penyebutnya menjadi per 12. Maka 4 dikalikan 3, 21 dikali 3 sama dengan 63, ditambah 3 menjadi 12 dikalikan 4, maka di atas dikalikan 4, 5 kali 4, 20. Dikurangi 6 menjadi 12 dikalikan 2, maka di atas dikalikan 2 yaitu 26. Karena penyebutnya sama, sehingga ini menjadi per 12. 63 ditambah 20 dikurangi 26 sama dengan 57. Kalau kita jadikan pecahan campuran, 57 dibagi 12 mendapatkan 4, sisanya adalah 9, di bawah adalah per 12. Karena ini masih kelipatan 3, kita sederhanakan menjadi 4, 9 dibagi 3, 3, 12 dibagi 3, 4. Ini adalah hasilnya. Kalau cara kedua, yang bilangan bulat kita kelompokkan sendiri dan pecahan kita kelompokkan sendiri. Yang ini bilangan bulatnya adalah 5 ditambah 1 dikurangi 2, ditambah yang pecahan biasa yaitu 1/4 ditambah 2/3 dikurangi 1/6. Yang ini 5 tambah 1, 6 dikurangi 2, 4, ditambah yang ini pecahan biasa, kita operasikan dengan cara menyamakan penyebutnya, yaitu menjadi per 12. 4 menjadi 12 dikalikan 3, di atas kalikan 3, 3. Yang 3 dikalikan 4, di atas kalikan 4 berarti 8. 6 dikalikan 2, di atas kalikan 2 berarti dikurangi 2. Sama dengan 4 ditambah 3 tambah 8, 11 dikurangi 2, 9 per 12. Atau sama dengan 4 ditambah, ini kita sederhanakan, dibagi 3, 3, 12 dibagi 3, 4. Atau sama dengan 4, 3/4. Yang B, 7,5 dikurangi 25% ditambah 1, 2/5. Ini kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 7,5 yaitu 75/10
dikurangi 25% adalah 25/100. Ini adalah pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 1 5 ditambah 2 7/5. Yang ini kita sederhanakan. 75 dengan 10 adalah kelipatan 5, sehingga kita bagi dengan 5. 75 dibagi 5 15/10 dibagi 5 2. 25 dan 100 adalah kelipatan 25. 25 dibagi 25 1. 100 dibagi 25 4. Yang ini adalah bentuk sederhana, sehingga kita tulis kembali 7/5. Selanjutnya kita samakan penyebutnya menjadi per 20. Ini kalikan 10, berarti di atas kalikan 10. 15 kali 10 150. Ini dikalikan 5. 4 kali 5 20, berarti di atas kalikan 5. 1 kali 5 5 min 5. Ini dikalikan 4. 5 kali 4 20, sehingga 7 kali 4 sama dengan 28. Ini sama dengan per 20. 150 kurangi 5 ditambah 28 adalah 173. 173 dibagi 20 didapat 8. Ini 20. 20 kali 8 160, sehingga 173 dikurangi 160, sisanya adalah 13. 13 kita taruh di sini, sehingga hasilnya adalah 8/13/20. Nomor 4. Jika diketahui dua bilangan pecahan A per B dan C per D dengan A, B, C, D adalah bilangan bulat di mana B dan D tidak boleh sama dengan 0. Nyatakan hasil penjumlahan kedua bilangan pecahan tersebut. Jelaskan langkah kalian mendapatkan hasilnya. Jika A per B ditambah C per D, maka kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi B dikalikan D. Berarti di sini dikalikan D, maka A dikalikan D, sehingga A titik D, A dot D, atau A kali D. Ditambah ini dikalikan B, maka di atas kalikan B. B kali C adalah B dot C atau B kali C. Ini yang A. Untuk B, nyatakan hasil pengurangan kedua bilangan pecahan tersebut. Jelaskan langkah kalian mendapatkan hasilnya. Hal ini sama dengan penjumlahan, yaitu A per B dikurangi C per D. Kita samakan penyebutnya menjadi B kali D. Maka di sini dikalikan dengan D, di atas dikalikan D, A kali D, A dot D dikurangi ini dikalikan B, maka di atas kalikan B. B kali C adalah B dot C.